Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan memberikan satu materi terkait dengan penggolongan adopter. Ya, jadi ini adalah masih lanjutan dari materi yang sebelumnya, materi tutorial terkait dengan difusi inovasi. Nah, materi ini sangat-sangat penting bagi Anda. Karena apa? Karena Anda kan bisa memahami anggota dari sistem sosial itu ketika mengadopsi sebuah inovasi itu akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Jadi nanti akan saya tampilkan bell shape curve-nya, jadi kurva secara normal penggolongan adopter. Di pertemuan sebelumnya, Anda sudah belajar tentang apa itu difusi inovasi, kemudian elemen dari difusi inovasi, kemudian proses keputusan inovasi. Jadi bagaimana masyarakat, petani, memutuskan untuk mengadopsi sebuah inovasi. Nah, kali ini materi yang akan saya berikan dan akan Anda pelajari adalah penggolongan adopter. Nah, ini menurut Rogers, penggolongan adopter ini terdiri dari 5 kelompok. Jadi sebelum kita masuk, saya akan flashback sedikit materi yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Sebelum ke materi, saya share screen sebentar ya. Saya akan menyampaikan tujuan atau tujuan dari pembelajaran untuk tutorial kali ini. Oke, objektifnya masih seperti minggu-minggu yang lalu, kita masuk ke yang adopter kategoris. Kalau atribut inovasi nanti akan coba saya jelaskan di minggu depan ya, di minggu berikutnya atau di video berikutnya ya. Kalau yang elemen difusi sudah, definisi difusi inovasi sudah, kemudian proses keputusan inovasi sudah. Nah, kita masuk ke adopter kategoris ya. Namun kita fokus di sistem sosial ini. Karena apa? Karena adopter ini adalah anggota dari sistem sosial. 4 ini jangan sampai lupa ya, Anda benar-benar ingat betul keempat elemen di dalam difusi inovasi. Apa itu difusi? Jelas, difusi itu proses di mana inovasi itu dikomunikasikan melalui certain channel over time among the member of social system. Sekarang kita masuk ke social system. Social system yang mengadopsi itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah inovator. Ini kalau menurut Rogers kurang lebih sekitar 2,5% dari populasi. Kemudian ada early adopter. Early adopter ini kurang lebih ya, karena ini kan hasil penelitiannya Rogers. Ini kurang lebih 13,5%. Kemudian early majority. Ini adalah pengeterap awal, pengeterap mayoritas awal. Kemudian late majority, ini adalah pengeterap mayoritas pengeterap akhir. Kemudian ada laggard. Laggard ini adalah golongan-golongan yang cenderung menolak adanya inovasi. Kita masuk ke inovator. Inovator ini dia itu punya karakteristik yang dia mau atau mencoba hal baru, sehingga willing to experience new ideas. Jadi dia bersedia untuk mendapatkan pengalaman terhadap teknologi baru, terhadap inovasi, terhadap ide baru yang dia belum pernah tahu atau belum pernah mengadopsi. Kemudian mereka sudah siap dengan teknologi tersebut apakah menguntungkan atau tidak. Jadi ketika ada sebuah inovasi, teknologi baru, benih baru misalnya, atau rekayasa sosial baru misalnya, atau alat baru misalnya, dia siap mencoba, dia siap punya pengalaman baru, dan dia siap untuk sukses tidak sukses dari sebuah alat itu dia tidak terlalu bermasalah. Di beberapa level ketidakpastian itu dia tidak ada masalah dengan itu. Pokoknya saya mencoba, saya ingin punya pengalaman terhadap teknologi baru tersebut. Nah, inovator ini dia adalah gatekeeper yang bringing the innovation in from outside of the system. Jadi inovator ini golongan-golongan yang dia membawa inovasi ini ke sistem di masyarakat, di sistem sosial. Sehingga inovator ini kecenderungannya adalah
karakteristiknya adalah kosmopolit. Dia menerima informasi dari luar melalui media massa atau media yang lain, dan dia membawanya ke ke sistem sosial yang menjadi target dari sebuah inovasi. Nah, ini yang menjembatani dan membawa sebuah inovasi ke komunitas atau sistem sosial tertentu. Kemudian yang kedua adalah early adopter. Nah, ketika ada sebuah inovasi, awal-awal inovasi itu mulai diperkenalkan, yang pertama akan mencoba kemudian mempraktekkan itu adalah golongan inovator. Kemudian yang berikutnya adalah early adopter. Nah, early adopter ini more limited with the boundaries of the system social. Jadi dia ya ada batasan-batasan di dalam sistem sosialnya, sehingga dia belum tentu bisa mendapatkan informasi tersebut. Bisa jadi dia mencoba sebuah inovasi ini karena dia tahu dari golongan inovator. Nah, early adopter ini more likely to hold leadership roles. Jadi biasanya dia punya peran sebagai pemimpin. Bisa jadi ketua kelompok tani, atau ketua RT, atau pemimpin kelompok paguyuban misalnya, di sistem sosial yang ada. Nah, other member atau anggota lain itu masyarakat yang lain yang bukan leader, dia akan datang ke early adopter untuk meminta advice dan juga meminta informasi terkait dengan inovasi yang ada atau yang diperkenalkan oleh inovator. Nah, sebagai role model, early adopter ini attitude-nya itu toward innovation are more important. Jadi perilaku seorang early adopter ini sangat penting di dalam proses difusi inovasi. Kenapa? Ketika early adopter ini dia memutuskan untuk mengadopsi dan mengkonfirm bahwa inovasinya ini berguna, atau inovasinya ini gunanya sangat banyak untuk masyarakat, maka dia akan memberikan pengaruh ke golongan berikutnya. Nah, dari yang dilakukan oleh early adopter, early majority ini dia akan bertanya ke early adopter, akan berkonsultasi, meminta saran terkait dengan apa yang sudah dicoba oleh golongan-golongan inovator dan early adopter. Nah, early majority ini masuk di dalam kelompok early adopter. Jadi kalau di dalam kurva ini kita bagi menjadi yang di sebelah kiri garis tengah dan di sebelah kanan garis tengah. Yang di sebelah kiri garis tengah atau X-bar-nya atau X rata-ratanya adalah dia golongan early adopter. Nah, yang di sebelah kanan dari X-bar atau garis tengah ini dia adalah late adopter. Early majority dia punya interaksi yang bagus dengan anggota sosial, anggota di sistem sosial. They do not have the leadership role that early adopter have. Jadi dia adalah cenderung menjadi anggota masyarakat biasa, bukan pemimpin, bukan apalagi opinion leader. Nanti akan kita singgung opinion leader di tutorial berikutnya. Kemudian interpersonal network are still important in the innovation decision process. Jadi jaringan interpersonal yang ada di dalam kelompok early majority ini di masyarakat biasa, ini pengaruhnya sangat besar terhadap proses difusi inovasi, terhadap penyebaran inovasi. They are deliberate in adopting an innovation and they are neither the first nor the last to adopt. Jadi mereka itu kelompok yang bukan pengeterap awal, juga bukan kelompok yang akhir. Mereka adalah kelompok yang berada di tengah-tengah, tapi mayoritas awal, ya. Nah, ini adalah kelompok yang keempat. Yang keempat ini adalah late majority. Tadi saya sampaikan yang di sebelah kanan garis tengah ini adalah late adopter. Lagarde juga late adopter kalau dikelompokkan menjadi 2 kelompok menurut Rogers. Tapi kalau dikelompokkan menjadi 5 kelompok, dia adalah late majority. Late majority ini kurang lebih 34% ya dari populasi. Nah, late majority ini include 1/3. Jadi ya kurang lebih sepertiga dari member di sistem sosial yang menunggu sampai most of their peers adopt the innovation. Jadi golongan late majority ini cenderung menunggu sebagian besar mengadopsi. Jadi kalau
sebagian besar sudah mengadopsi atau early majority sudah mengadopsi kelompok ini, kelompok yang tadi saya jelaskan, dia akan cenderung mengadopsi juga. Meskipun they are skeptical about the innovation and its outcome, economic necessity and peer pressure may lead them to the adoption of the innovation. Ya mungkin karena ada tekanan ekonomi, karena ada pengaruh dari teman-temannya, koleganya bahwa inovasi ini bagus, inovasi ini akan menguntungkan, sehingga late majority ini akan mengadopsi. Kemudian late majority feels that it is safe to adopt. Jadi golongan late majority ini memastikan betul bahwa inovasi yang dia adopsi atau teknologi yang dia adopsi itu benar-benar safe, benar-benar akan memberikan keuntungan relatif bagi dia. Sehingga kalau Anda menjadi seorang penyuluh atau menjadi seorang marketer, Anda paham betul bahwa ada golongan-golongan inovator, early adopter, early majority, ada late majority, dan juga ada golongan yang laggard. Kita masuk kelompok late adopter yang kedua, yaitu yang laggard. Laggard ini have the traditional view. Dia pandangannya tradisional, lebih skeptical, kolot terhadap inovasi, dan change agent dan the late majority. Skeptical about innovation and change agent. Jadi dia ya skeptis terhadap inovasi dan juga penyuluh. Dibandingkan dengan late majority. Jadi dia cenderung lebih susah untuk dipersuasi untuk mengadopsi sebuah inovasi. Moreover, they do not have a leadership role. Ya, tentu saja late majority tidak punya peran leadership, laggard juga tidak punya peran leadership. Tapi ini juga tidak semuanya ya. Case by case mungkin ada yang dia juga termasuk golongan laggard tapi punya leadership, tapi tidak banyak. Oleh karena itu, laggard ini cenderung untuk memutuskan setelah melihat apakah inovasi ini successfully adopted by other member of the social system in the past. Jadi di masa lampau ini benar-benar nggak inovasi ini diadopsi kemudian benar-benar sukses dan menguntungkan. Jadi setelah late majority, setelah hampir semua masyarakat ya, sekitar 80% sudah mengadopsi, mereka baru akan mau mengadopsi. Ya. Kemudian, due to all these characteristics, laggard innovation decision period is relatively long. Biasanya ini pada periode waktu, kalau yang golongan inovator ini ada di periode waktu awal, setelah teknologi inovasi diperkenalkan, dia akan mengadopsi dan mengkonfirm. Kemudian periode waktu berikutnya adalah early adopter, periode berikutnya adalah early majority, periode berikutnya adalah late majority. Jadi misalnya, Anda punya target 1 tahun untuk memperkenalkan sebuah inovasi teknologi baru. 1 bulan pertama hanya 2,5%. Oke, berarti ini golongan inovator. Nanti 2 bulan berikutnya adalah early adopter, sekitar 13,5%. Oke, berarti ini golongan early adopter. Nanti kemudian 3 bulan berikutnya golongan early adopter. 4 bulan berikutnya golongan late majority. Kemudian yang sisanya laggard. Bisa jadi ada beberapa yang tetap menolak. Maka Anda kan bisa memahami bahwa bahwa proses adopsi inovasi, adopsi teknologi, adopsi sebuah produk baru ketika Anda menjadi seorang marketer, ini akan mengikuti pola ini. Ini yang disampaikan oleh Rogers, bahwa di periode awal pasti ada golongan-golongan yang langsung mengadopsi, langsung mengkonfirm. Misalnya ada handphone baru, ada sedikit golongan orang yang langsung beli, langsung ganti. Ada laptop varian baru, langsung beli, langsung ganti. Ada handphone baru, Apple, smartphone baru, langsung dia ganti dan langsung menggunakan itu. Ini golongan-golongan inovator. Kemudian sampai ke late majority. Nah, sampai ke laggard. Penggolongan adopter menurut Rogers ini tadi sudah saya sampaikan dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu early adopter dan late adopter. Early adopter ini terdiri dari inovator, early adopter, dan early majority ini yang pengeterap awal. Kemudian yang pengeterap berikutnya adalah late majority dan juga laggard yang dia ada kecenderungan untuk menolak atau dia mengadopsi setelah sebagian besar ini mengadopsi. Nah,
Perbedaan dari kedua grup ini, yang early adopter dan late adopter ini, in term of socio-economic status. Jadi bisa jadi ada karakteristik sosial ekonomi yang membedakan. Kemudian ada faktor personality, kemudian ada communication behavior, perilaku komunikasinya. Kalau yang golongan inovator, golongan yang early adopter bisa jadi mungkin dia bisa mengakses beberapa media massa, dia bisa mengakses beberapa gadget, dia bisa menggunakan gadget untuk mendapatkan informasi dari luar misalnya. Tapi untuk golongan late majority laggard bisa jadi dia tidak bisa mengakses perilaku komunikasinya ya tidak update dengan teknologi dari luar daerahnya. Which usually are positively related to innovativeness. Biasanya berhubungan secara positif terhadap keinovatifan seseorang. Jadi misalnya semakin komunikasinya kosmopolit, maka dia akan semakin inovatif, ya, semakin keinovatifannya semakin tinggi. Kemudian semakin tinggi tingkat pendidikan, biasanya keinovatifannya semakin tinggi. Semakin banyak pengalaman usaha tani, pengalaman hidup dan sebagainya, biasanya akan lebih inovatif daripada yang late adopter. Baik, saya rasa itu ya untuk materi pada tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Ya, di bawah. Silahkan Anda ketikkan di kolom komentar di bawah. Baik, saya rasa itu untuk materi pada pagi hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Oh ya, sebelum saya tutup, yang mau mudik, semoga perjalanan Anda lancar. Doakan juga saya kemungkinan besok atau lusa akan mudik ya, semoga lancar. Saya akan mudik ke Jawa Tengah, tepatnya ke Purbalingga. Bagi Anda yang sudah di rumah, silakan menikmati kebersamaan dengan keluarga. Bagi yang tidak mudik, tetap happy ya, tidak usah baper ya, tetap happy, tetap menikmati suasana, tetap mensyukuri bahwa Anda masih dalam kondisi sehat. Kalau yang di Malang masih bisa menikmati suasana kota Malang. Ya, saya rasa itu ingat betul difusi inovasi itu apa, elemennya apa saja, kemudian prosesnya bagaimana, penggolongan adopternya, kemudian karakteristik inovasi. Setelah ini akan saya tugaskan di Google Classroom penugasan tentang difusi inovasi. Jadi Anda akan membuat visualisasi dari difusi inovasi. Ya, nanti secara detail akan saya posting di Google Classroom. Saya rasa itu semuanya. Selamat pagi, salam sehat, selamat Lebaran ya, meskipun masih mungkin beberapa hari lagi, tapi selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi merayakan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.